Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wasayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Mulia, yang Maha Adil, yang Maha Bijaksana, yang telah memberikan kepada kita semua taufik serta hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat untuk berthalabul ilmi, dan juga nikmat-nikmat lainnya yang begitu luas, yang begitu banyak, sehingga kita diberikan oleh kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala titah dan perintahnya. Semoga kita semua digolongkan jadi hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang telah digembleng satu bulannya lalu melalui bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba-Nya yang bertakwa dengan penuh keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, kuda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, hingga kepada kita semua yang hadir di kajian majelis ilmu Bumi Mengaji. Alhamdulillah, Allah telah izinkan kepada kita semua untuk hadir di hari Senin, hari ke-6 bulan April 2026, atau bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1447 Hijriah. Dan kembali kajian halaqah Senin malam, kita akan kembali belajar ilmu syar'i tentang sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada malam hari ini kembali Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala akan membahas kitab Al-Lulu Al-Maktun fi Sirati Nabi Al-Ma'mun di kajian Haji Wada ataupun juga bagian wukuf di Arafah. Namun jangan sekalian rahimani wa rahmakumullah, kami sampaikan informasi terlebih dahulu bahwa kajian insya Allah akan dimulai pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Namun dengan demikian, kami masih menunggu informasi dari Ustazuna Ali Hasan Bawadir Hafizahullah Ta'ala terkait dengan kehadiran beliau. Dan sampai detik ini kami selaku panitia belum mendapati informasi terkini dari Ustazuna Ali Hasan Bawadir Hafizahullah Ta'ala untuk kajian pada malam hari ini. Namun sebelum kajian dimulai, mohon izin jamaah sekalian, kami ingin sampaikan terkait dengan tata tertib ataupun juga adab-adab majelis kajian online Bumi Mengaji. Yang pertama, jamaah sekalian, marilah kita jadikan kajian online ini sebagai sarana thalabul ilmi dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, mengikat ilmu ini dengan tulisan, kemudian juga senantiasa menjaga menutup aurat, menjaga adab majelis yang mulia sesuai dengan syariah Islam. Tentu saja kami ingin sampaikan kembali kepada jamaah sekalian untuk selama kajian berlangsung, mohon untuk menjaga fitur kameranya agar dalam kondisi off, khususnya bagi jamaah akhwat. Untuk jamaah ikhwan kami perkenankan untuk dipersilakan jamaah ikhwan untuk open cam, sehingga jamaah sekalian rahimani Allah, untuk itu kami persilakan bagi jamaah ikhwan yang ingin open cam selama kajian berlangsung. Selanjutnya jamaah sekalian, kami informasikan insyaallah untuk Ustazuna Ali Hasan Bawadir Hafizahullah Ta'ala akan masuk ataupun bergabung beberapa menit ke depan. Untuk itu mohon bersabar untuk sambil menunggu kehadiran beliau. Kami ingin informasikan kembali informasi-informasi berikutnya. Informasi berikutnya insya Allah untuk kajian di bulan Syawal ini kembali normal sejak pekan tanggal 30, kajian kembali normal, aktivitas kembali normal. Kemudian juga berbagai kajian insya Allah akan kami selenggarakan, wabil khusus
untuk di kajian-kajian yang rutin seperti surah Nabi SAW masih diselenggarakan pada hari Senin. Berikutnya, bagi jemaah yang baru saja bergabung ke dalam grup Bumiku Mengaji ataupun juga Zoom meeting Bumiku Mengaji, kami persilahkan untuk bergabung pula di channel WA ataupun juga grup WA Bumiku Mengaji. Insya Allah kami akan sediakan 2 link khusus untuk ikhwan maupun juga untuk akhwat. Dan jemaah sekalian, untuk jamaah ikhwan maupun akhwat, kami akan persilahkan untuk memasuki grup tersebut melalui link yang akan kami berikan nanti di chatbox Zoom meeting ini. Untuk itu, pada jemaah yang ingin bergabung, tinggal mengklik saja link yang sudah kami sediakan. Berikutnya juga kami akan sampaikan kepada jemaah sekalian untuk kajian-kajian yang telah diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji, baik kajian yang rutin seperti kajian kitab Sirah Nabi SAW ataupun juga kitab lainnya. Kami persilahkan bagi jemaah yang merasa tertinggal kajiannya dapat disimak secara online melalui channel YouTube Bumiku Mengaji. Selanjutnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insya Allah untuk beberapa menit ke depan kami mohon menunggu untuk jemaah sekalian untuk menunggu kehadiran Ustazuna Ali Hasan Babazir. Sambil menunggu beliau, kami akan putarkan kembali murotal Al-Quran yang insya Allah mudah-mudahan menambah keberkahan atas pertemuan ini. Alhamdulillah Ustazuna Ali Hasan Bawazir baru saja bergabung ke dalam Zoom meeting Bumiku Mengaji. Alhamdulillah kita semuanya akan sama-sama mengikuti kajian ini. Namun sebelumnya izinkan kami untuk menyapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Zi? Alhamdulillah, Nabi khair Ustaz. Sudah ada di Lagi Jakarta di jalan? Ustaz? Di Ya, lagi Jakarta, di jalan. Masya Allah. Alhamdulillah. Pulang ke Jakarta hari apa Ustaz? Rabu kemarin ya? Hari Rabu subuh. Hari Rabu subuh. Rabu subuh. Baru dari Malang Jadi atau dari tiba Malang berhenti Surabaya beberapa jam untuk silaturahim keluarga yang perlu di silaturahimin, setelah itu ke Jakarta. Ayo. Masya Allah. Alhamdulillah semuanya lancar, sehat-sehat Ustaz ya. Pulang mudik. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Tanpa berpanjang lebar dan untuk mengefektifkan waktu yang tersedia, oleh karena itu kami langsung persilakan saja Ustaz untuk menyampaikan kajian pada malam hari ini, yakni memasuki kajian sirah kitab Al-Lulu Al-Maktun fi Sirati Nabi Al-Ma'mun masih di Haji Wada ya, dan judul pada malam hari ini adalah Wukuf di Arafah, begitu saja. Baik, barakallahu fiik, kami persilakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, Rahmanir Rahim, yang begitu besar, begitu luas rahmat dan karunia-Nya bagi kita semuanya. Alhamdulillah, dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk mengisi waktu kita, sisa hidup kita di dalam halaqah-halaqah ilmu, halaqah-halaqah iman, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala zat yang maha membolak-balikkan hati senantiasa menetapkan hati ini di atas agamanya,
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Islam dan iman di dalam hati kita, selalu memberikan taufik dan hidayahnya agar kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan dan dosa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap pertambahan waktu, usia dan umur yang Allah berikan kepada kita adalah bertambahnya ketakwaan dan kesalehan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita usia yang berkah, usia yang panjang di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam memberikan kemaslahatan dan manfaat bagi umat manusia. Bukan usia yang panjang tapi di dalam maksiat dan dosa, dan di dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kesempatan melanjutkan kajian sirah Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kajian ini alhamdulillah memasuki pembahasan tentang haji wada'. Yang di kesempatan sebelumnya kita telah membahas bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya di haji wada', yang dimana khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pilar-pilar yang paling mendasar di dalam agama ini. Beliau menyampaikan terkait dengan pentingnya memperhatikan keluarga, istri dan anak. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengharamkan darah dan harta sesama muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa semua perkara jahiliyah telah dibatalkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, baik itu terkait dengan fanatisme jahiliyah, permusuhan karena suku dan bangsa. Kemudian juga termasuk juga semua transaksi haram yang merupakan bagian dari budaya jahiliyah diharamkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, seperti transaksi riba pun beliau sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan terkait dengan pentingnya berpegang dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wasiat dan peninggalan beliau. Itu adalah warisan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ikhwatal iman, perintah wasiat ini, pesan ini yang beliau sampaikan secara masif di depan seluruh umat manusia yang ada di saat itu, kaum muslimin yang hidup di zaman itu, yang menjadi pilar-pilar mendasar di dalam agama ini menjadi sebuah pedoman, menjadi sebuah pesan bahwa Islam yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencapai paripurnanya, mencapai pada titik kesempurnaannya. Dan di saat itu juga ketika beliau menyampaikan seluruh pesan-pesan itu, beliau bertanya kepada para sahabatnya, antum tus'aluna anni, fama antum qailun. Nanti kalian akan ditanya tentang aku. Bagaimana respon kalian? Bagaimana jawaban kalian tentangku, tentang Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Maka para sahabat pun mengatakan, nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau, wahai Rasulullah, telah menyampaikan, telah menunaikan amanat, telah menyampaikan nasihat dengan tulus dan ikhlas. Subhanallah. Di saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk tangannya ke langit dan menunjukkan kemudian kepada para jamaah kaum muslimin, para jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikan. Ya Allah, saksikan. Ya Allah, saksikan. Begitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga yang merupakan sebagaimana disampaikan oleh para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara dalil-dalil takrir sunnah Nabi yang menegaskan bahwa Allah itu di langit, bahwa Allah bukan di mana-mana. Allah bertempat sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya dan tidak serupa dengan makhluknya. Kita cukup beriman dengan apa yang disampaikan.
tanpa perlu mengandai-andai, membayangkan, menyerupakan, apalagi menolak apa yang telah disampaikan oleh Allah di dalam banyak ayat Al-Quran, disampaikan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau, bahkan di dalam takrirnya, di dalam sikap-sikap yang beliau sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita. Dan di sini juga menunjukkan kepada kita ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyembunyikan risalah. Bahwa Allah ridha kepada beliau, bahwa ajaran ini tidak ada satupun yang beliau sembunyikan. Nah, ini pesan ini yang beliau sallallahu alaihi wasallam tinggalkan di hadapan seluruh umat, dan beliau yang telah menyampaikan isyarat-isyarat bahwa setelah tahun ini kalian tidak akan melihatku, menunjukkan kedekatan beliau dengan wafat. Dan di saat yang bersamaan, beliau tidak menyampaikan pesan-pesan spesifik, terutama terkait dengan siapa pewaris beliau. Apakah akan diwariskan kepada Abu Bakar, atau kepada Umar, atau kepada Uthman, atau kepada Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau tidak menyampaikan pesan ini secara spesifik kepada seluruh kaum muslimin. Yang itu menunjukkan bahwa jika hal itu merupakan sesuatu yang sangat urgent, yang merupakan wasiat bahwa seorang nabi atau seorang imam, sebagaimana klaimnya kaum Syiah Rafidhah yang mengatakan bahwa tidaklah seorang imam itu mangkat kecuali dia akan menunjuk wasinya, orang yang diberi wasiat kepadanya. Ya, yang diberi wasiat, dia berwasiat bahwa nanti sepeninggalku adalah si fulan. Setelah imam itu mau mangkat pun menyampaikan yang sama seperti itu kepada generasi selanjutnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Mereka berasumsi dan mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat bahwa penerusnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kadzban wa zura, karena kebohongan, ya, dan kepalsuan. Tidak benar seperti apa yang mereka sampaikan. Buktinya, di masa haji wada yang sehebat ini, Nabi SAW tidak berpesan apapun. Beliau hanya meninggalkan Quran, berwasiat untuk berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Adapun terkait dengan hadis Ghadir-Hum, ya, hadis Ghadir-Hum telah Ana sampaikan, telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, bahwa hadis itu di antara hadis yang begitu menjadi acuan mendasar dari kalangan kaum Syiah untuk menunjukkan bahwa kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW adalah di tangan Ali bin Abi Thalib, bukan di tangan Abu Bakar. Ya, itulah sudah di antara sejumlah dalil, itu adalah dalil yang argumen yang paling mereka andalkan, mereka gaculkan. Ya, tapi telah kita bahas bahwa itu bukan menunjukkan wasiat Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Buktinya, ya, bukti yang paling nyata, Nabi SAW tidak menegaskan itu di wukuf, ketika wukuf di Arafah. Ghadir-Hum, berhentinya Nabi di Ghadir-Hum adalah konteksnya adalah beliau hanya menyampaikan pesan terkait dengan orang-orang yang ada bersama beliau pada saat itu. Dan kita telah membahas, insya Allah mungkin nanti bisa menyimak rekamannya, ya, bahwa kita telah membahas bahwa itu konteksnya adalah sanggahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sebagian sahabat yang menunjukkan kebenciannya kepada Ali bin Abi Thalib. Dan Nabi menyanggah persepsi sahabat-sahabat tersebut dan menyampaikan kepada mereka bahwa beliau ridha kepada Ali bin Abi Thalib, bukan sebagai bentuk penunjukan beliau sebagai pemimpin setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukti yang paling kuat adalah peristiwa Haji Wada. Nabi SAW tidak berpesan apapun. Nanti akan lebih detail lagi, ya, sehingga di antara para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Minhajus Sunnatin Nabawiyah, beliau menyampaikan bahwa di antara para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ada yang mengatakan bahwa sepeninggal Nabi SAW, Nabi SAW berpesan bahwa yang menjadi penerus beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, berdasarkan sejumlah isyarat, walaupun tidak secara spesifik. Ya, seperti penunjukan imam sholat selama 10 hari terakhir ketika beliau sakit, dan banyak hal lagi yang lainnya. Nanti kita akan membahas di waktunya, di tempatnya, ketika pesan-pesan terakhir Nabi SAW menjelang wafat, ya, 10 hari, ya, kemudian 5 hari sebelum wafat dan seterusnya. Kita akan melihat dan mengkaji dan menyimak sejumlah hadis-hadis Nabi SAW tentang hal itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah.
Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbahnya, beliau memerintahkan kepada Bilal untuk mengumandangkan azan. Setelah itu iqamat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat. Setelah itu Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk iqamat. Dan setelah itu beliau sholat asar 2 rakaat. Dan tidak melakukan sholat apapun setelah itu atau di antara keduanya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wukuf di Arafah, beliau menjamak zuhur dengan asar dan qasar. Ya, jamak dan qasar ketika di Arafah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu menaiki ontanya sampai kemudian di tengah-tengah Arafah, ya, dan di situ kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke kiblat, terus berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merendahkan dirinya serendah-rendahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersimpuh, memohon dengan sepenuh hati, dengan kesungguhan sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Di saat itu, sebagian sahabat bertanya-tanya terkait dengan apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat wukuf itu puasa Arafah atau enggak ya? Ya, beliau puasa atau tidak? Sebagian sahabat bertanya-tanya akan hal ini. Maka kemudian ada di antara mereka pun menanyakan hal ini kepada Ummul Fadl. Siapa Ummul Fadl? Ummul Fadl adalah istri dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Ya, radhiyallahu anhuma. Mereka bertanya kepada Ummul Fadl akan hal ini, dan setelah itu Ummul Fadl mengirimkan satu wadah, ya, satu tempat, kalau bahasa sekarang botol, berisi susu untuk diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi di tengah sedang wukuf di Arafah, di depan orang banyak, ya. Dari situ mereka akan mengetahui apakah Nabi SAW puasa atau tidak, dengan apakah beliau meminumnya atau tidak. Diterima oleh Nabi, dan beliau SAW meminum susu itu di depan seluruh para sahabatnya. Ketika itu beliau duduk di atas ontanya. Demikian pula, ya, riwayat ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga dari Maimunah, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Maimunah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa sebagian orang meragukan tentang apakah Nabi SAW itu puasa atau tidak ketika wukuf di Arafah. Maka beliau pun akhirnya sama, ya, ketika ini menunjukkan bahwa ada yang bertanya kepada fulan, ada yang bertanya kepada ini, dan kemudian mereka berinisiatif dengan memberikan minuman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat mereka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum, di situ mereka mengetahui bahwa Nabi SAW tidak puasa ketika wukuf di Arafah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, sebagaimana di dalam Musnad Imam Ahmad, At-Tahawi dalam Syarah Mushkilul Athar dengan sanad yang sahih sesuai dengan sesuai dengan syaratnya Imam Muslim, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, beliau menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yaumu Arafah wa yaumun Nahr wa ayyamut tashriq iduna ahlal Islam wa hunna ayyamu aklin wa syurbin." Hari Arafah, hari Idul Adha tanggal 10, hari-hari tasyrik 11, 12, 13 adalah hari rayanya kita kaum muslimin. Yang di hari-hari itu, ya, wa hunna ayyamu aklin wa syurbin, itu adalah hari-hari makan dan minum. Yang dimaksud dengan hari Arafah di sini adalah konteksnya terkait dengan orang yang sedang ada di Arafah, yang sedang wukuf di Arafah. Ya, orang yang sedang wukuf di Arafah, orang kemudian mereka yang menemui tanggal 10 Dzulhijjah, hari-hari tasyrik, itu adalah hari-hari idnya kaum muslimin, dan hari-hari itu ibadahnya adalah makan dan minum. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang hikmah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak puasa ketika beliau wukuf di Arafah. Ya, beliau menyampaikan sejumlah hikmah terkait dengan tidak puasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Di antaranya adalah bahwa itu akan lebih menguatkan seseorang di dalam berdoa. Karena ketika dia puasa, maka mungkin di jam-jam di waktu siang itu membuat orang-orang yang berpuasa itu lemah fisiknya, kemudian dia akhirnya mengantuk dan tidur akhirnya. Padahal momen itu adalah momen yang luar biasa untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan lebih kuat di dalam berdoa ketika tidak puasa. Juga ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana dipahami oleh sebagian ulama bahwa tidak berpuasa ketika safar itu, ya sebagian ulama beranggapan lebih afdal bagi seorang musafir ya, di bulan Ramadan untuk tidak puasa ketimbang dia puasa. Maka bagaimana terkait dengan puasa sunnah? Ramadan saja yang wajib lebih afdal untuk tidak puasa. Ini menurut asumsi sebagian para ulama, ya adalah seperti itu. Yang rajihnya adalah Allah alam bisawab terkait dengan afdal dan tidaknya memang khilaf luar biasa di antara para fuqaha. Namun rajihnya sebagaimana kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa itu sesuai dengan kemampuan masing-masing orang. Ketika sebagian orang melihat bahwa dia lebih mampu untuk puasa, maka puasa itu lebih afdal bagi dia. Jika sebagian lagi melihat bahwa tidak puasa itu lebih afdal, dia lebih mampu untuk tidak puasa ketimbang dia puasa, maka tidak puasa itu menjadi lebih afdal bagi dia. Jadi mana lebih baik itu subjektif kembali kepada masing-masing person. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi SAW sedang wukuf pada saat itu adalah hari Jumat. Ya, ketika itu sedang di hari Jumat. Dan kita mengetahui sejumlah hadis larangan Nabi SAW mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Ya, nah di situ Nabi SAW menginginkan agar para sahabat melihat bahwa beliau SAW tidak puasa pada hari itu. Ya, untuk penegasan tentang dilarangnya mengkhususkan hari Jumat untuk puasa. Ya, dan walaupun ya pada saat itu konteksnya adalah puasa Arafah, bukan konteksnya hari Jumat. Ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk meninggalkan batnu urana. Batnu urana ini adalah salah satu bagian yang ada di Arafah, di tepian Arafah yang sudah keluar dari area haram. Yang saat ini di situ ada namanya Masjid Namirah. Ya, Masjid Namirah itu sebagiannya itu masuk ke tanah haram di mana kaum muslimin melaksanakan wukuf di sana, sebagiannya lagi di luar tanah haram. Namanya Batnu Urana. Nah, Nabi SAW bersabda, Arafatu kulluha mauqif, farfa'u an batni Urana. Arafah ini semuanya adalah tempat wukuf. Semuanya adalah tempat wukuf. Namun tinggalkanlah Batnu Urana. Jangan wukuf di sana, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena memang di situ tempatnya Masjid Namirah di mana Nabi SAW menyampaikan khutbahnya, ya di sebagian dari masjid itu keluar dari area haram, maka Nabi SAW meninggalkan itu dan menuju ke tempat di mana beliau wukuf di sana. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW menyampaikan kepada kaum muslimin yang sedang wukuf di saat itu bahwa tempat wukuf itu tidak spesifik di mana beliau berada. Bukan spesifik di mana beliau berada ketika menyampaikan khutbah. Maka beliau berpindah. Beliau mengingatkan bahwa semua Arafah ini adalah tempat wukuf. Dan beliau SAW sendiri yang menyampaikan waqaftu hahuna wa arafatu kulluha mauqif. Saya wukuf di sini. Sedangkan Arafah semuanya adalah tempat wukuf. Nah, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita, sebagian kaum muslimin berusaha untuk mengetahui di mana wukufnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengkhususkan tempat-tempat tertentu dari tempat-tempat tertentu dari tempat-tempat yang lainnya. Misalnya di Jabal Rahmah.
Ya, mereka spesifik di sana, mengkhususkan tempat itu, meramaikan tempat itu ketimbang tempat-tempat wukuf di Arafah di tempat yang lainnya. Padahal dalam sejumlah hadis sebagaimana yang dibacakan barusan bahwa semua Arafah adalah tempat wukuf. Jadi mengkhususkan tempat tertentu itu tidak memberikan keutamaan spesifik bagi seseorang yang sedang menunaikan ibadah haji untuk dia wukuf di satu tempat tertentu, sedangkan Nabi SAW telah menegaskan di dalam sejumlah hadis bahwa Arafah semuanya adalah tempat wukuf. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Nabi SAW memerintahkan, ya, mengutus kepada sebagian sahabatnya untuk memerintahkan kepada kaum muslimin supaya tetap dengan kondisi pakaian ihram mereka, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan wukuf di sana. Bahwa keberadaan mereka di Arafah itu, wukuf di Arafah itu sesuai dengan jejak yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi di dalam Jami'-nya, Ibnu Majah di dalam Sunannya dari Yazid bin Syaiban radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Atana Ibnu Mirbi'in al-Ansari bi Arafah wa nahnu bi makanin min al-mawqif ba'idin, faqala inni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ilaikum yaqul kunu ala masyairikum fa innakum ala ithrin min ithri Ibrahim alaihi salam." Ya, disebutkan bahwa kata Yazid bin Syaiban radhiyallahu an bahwa kami didatangi oleh Mirbi' al-Ansari ketika di wukuf di Arafah. Kami berada di salah satu posisi wukuf yang cukup jauh dari Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian Yazid bin Syaiban ini mengatakan bahwa aku adalah utusan Rasulullah SAW kepada kalian untuk menyampaikan pesan bahwa tetaplah kalian di tempat kalian, yaitu di Arafah ini, karena sesungguhnya kalian mengikuti jejak dari jejaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ikhwatal iman, yang tidak mengetahui tradisi dan kebiasaan jahiliyah, dia tidak akan memahami konteks tentang hal ini. Namun ana sedikit jelaskan bahwa ketika kaum Quraisy melaksanakan ibadah haji, ya mereka menunaikan ibadah haji dengan versi mereka karena mereka beranggapan bahwa haji itu adalah warisan nenek moyang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam dan terus turun-temurun, tapi mereka melakukan sejumlah modifikasi. Di antara modifikasi itu adalah mereka melaksanakan wukuf itu di Muzdalifah, bukan di Arafah. Ya, mereka mengatakan bahwa yang wukuf di Muzdalifah ini orang-orang premium, orang-orang Quraisy. Adapun orang-orang yang non Quraisy wukufnya di Arafah. Orang-orang ajam, orang-orang luar Quraisy, ya, itu wukufnya di Arafah. Dan di sini Nabi SAW menegaskan bahwa yang wukuf di Arafah lah yang benar, karena itu mengikuti jejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika sedang wukuf ini, datanglah beberapa orang dari penduduk Najd dan bertanya kepada Nabi SAW tentang haji. Ya, sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Abdurrahman ibnu Ya'mar ad-Daili radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Abdurrahman bin Ya'mar, beliau mengatakan, syahidtu Rasulullah SAW wa huwa waqifun bi Arafah wa ataahu nasun min ahli Najd. Ya, saya ikut wukuf di Arafah bersama Rasulullah SAW. Dan di saat itu ada beberapa orang dari penduduk Najd mendatangi Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah, kaifal hajju? Ya Rasulullah, bagaimanakah menunaikan ibadah haji itu? Di situ Nabi SAW menyampaikan al-hajju Arafah. Faman ja'a qabla salatil fajr min lailati jam'in faqad tamma hajjahu. Faqad tamma hajjuhu. Kata Nabi SAW, haji itu Arafah. Barang siapa yang mendatangi Arafah sebelum terbitnya fajar di hari besok, ya, di hari tanggal 10, maka sempurnalah hajinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan hadis ini, para ulama menjelaskan terkait dengan waktu wukuf di Arafah. Bahwa waktu wukuf di Arafah itu berlakunya adalah sejak tergelincirnya matahari di tanggal 9 Dzulhijjah
sampai terbenamnya. Ini adalah waktu afdaliyah, waktu utamanya. Namun sahnya, artinya berlaku dan sahnya itu adalah, kata Nabi sebagaimana dalam hadis ini, Nabi SAW menyampaikan, "Faman jaa'a qabla salatil fajri min lailati jam'in faqad tamma hajjuhu." Barang siapa yang datang di Arafah untuk wukuf sebelum terbitnya fajar tanggal 10 Dzulhijjah, ya, yaitu di malam Musdalifah, maka dia telah sempurna hajinya. Maka dari sini para ulama mengatakan barang siapa yang tidak mendapatkan kesempatan untuk wukuf di Arafah setelah tergelincirnya matahari, dan dia bisanya baru setelah terbenamnya matahari, sudah masuk tanggal 10 pada hakikatnya, ya, karena pergantian tanggal itu setelah terbenamnya matahari. Ya. Tapi sebelum terbitnya fajar, maka sahlah hajinya. Ya, hajinya sah karena rukunnya haji adalah wukuf di Arafah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika wukuf di Arafah ini, beliau sibuk dengan doa. Dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengangkat kedua tangannya di atas dada, ya, seperti orang miskin yang minta makan. Ya, doanya Nabi, tangan itu di atas, di depan dada, di depan dada seperti ini, seperti orang miskin yang minta makan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa sebagian kita kan begini gitu ya. Yang benarnya dalam sejumlah riwayat adalah dengan menggabungkan kedua telapak tangan ini satu dengan yang lainnya, dengan menengadah ke langit seperti orang minta. Karena memang kita minta ke Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa itu dengan menengadahkan tangan ke langit dan menunjukkan bagaimana berharap yang penuh, permohonan yang penuh kepada Rabbul Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Musnad Imam Ahmad, ya, dengan sanad yang sahih dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa saya dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah. Ketika di Arafah, beliau dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Artinya beliau di atas ontanya, wukuf itu, dengan terus tangan ini meminta kepada Allah SWT. Fama'alat bihi naqatuhu fasaqata khitamuha. Maka kemudian onta Nabi SAW itu agak geser, sehingga salah satu pelana onta itu lepas dari tangan Nabi SAW. Fatanawala al-khitama bi ihda yadayhi wa huwa rafi'un yadahu al-ukhra. Maka Nabi SAW mengambil pelana itu dengan salah satu tangannya, dan tangan satunya tetap menengadah ke langit, tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya beliau mungkin disibukkan dengan sesuatu, mengambil pelana itu, tapi tetap dengan kondisi dan posisi memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Dan juga Nabi SAW menyampaikan pada saat itu bahwa waktu yang terbaik untuk berdoa adalah hari Arafah. Ya, waktu yang terbaik untuk berdoa adalah hari Arafah. Dan Nabi SAW mengingatkan, sebagaimana hadits ini riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, ya, dengan sanad yang hasan dengan syawahidnya, beliau SAW bersabda, "Khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Kata Nabi SAW, sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Dan sebaik-baik apa yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sini pun memberikan pembelajaran yang luar biasa bagi kita, bagi antum dan kita semuanya, ikhwatal iman, bahwa tidak ada doa yang lebih afdal, yang lebih mustajab melebihi doa di hari Arafah. Dan ketika Nabi SAW menyebutkan Yaum Arafah, maka kita meyakini bahwa itu doa itu berlaku bagi mereka yang sedang wukuf dan bagi mereka pun yang sedang tidak wukuf di Arafah. Ya, konteksnya adalah Yaum Arafah. Nah, ikhwatal iman, maka ketika antum mengalami atau menjalani hari tersebut di tanggal 9 Dzulhijjah, perbanyak doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW menyampaikan sebaik-baik yang diucapkan oleh aku dan nabi-nabi sebelumku, yaitu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat tauhid. Kalimat yang paling agung, kalimat yang paling mulia.
Itulah yang terbaik yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini juga kita memikir Nabi SAW menyebutkan sebaik-baik doa. Tapi ternyata beliau tidak menyebutkan satu doa tertentu. Beliau malah menyebutkan sebuah kalimat zikir. Dan konteksnya zikir beda dengan doa. Zikir beda dengan doa. Ternyata yang beliau ajarkan adalah zikir. La ilaha illallah, lahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Disinilah para ulama menjelaskan di antara argumen dan hujjah yang menjelaskan bahwa doa itu terbagi menjadi dua bagian besar. Ada yang disebut dengan doaul mas'alah, ada yang disebut dengan doaul ibadah. Doaul mas'alah adalah doa yang isinya benar-benar mengandung sebuah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan doaul mas'alah. Doa dengan mengandung permintaan, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan yang semisalnya. Ini doaul mas'alah. Adapun yang kedua doaul ibadah. Apa yang dimaksud dengan doaul ibadah? Bahwa semua aktivitas ibadah yang antum dan kita lakukan semuanya, konteksnya pada hakikatnya itu adalah ibadah. Bagaimana itu diartikan sebagai sebuah ibadah? Karena memang ketika kita beribadah kepada Allah, apakah kita sedang zikir, membaca Al-Quran, berdoa, dan yang lain sebagainya, di saat itu juga kita sedang mengharap rahmat Allah. Kita takut akan azabnya, mengharap rahmatnya, dan takut azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dengan segala aktivitas ibadah yang kita lakukan, kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan doaul ibadah. Doaul ibadah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di antara kemuliaan hari Arafah, sebagaimana di dalam sabdanya beliau menyebutkan, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah, wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqulu ma arada haula." Tidak ada satu hari yang lebih banyak Allah memerdekakan hambanya dari api neraka melebihi hari Arafah. Dan Allah mendekat dan Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Allah membanggakan orang-orang yang sedang wukuf di Arafah di hadapan para malaikatnya. Allah berfirman, ma arada haula, apa yang mereka inginkan? Mereka minta apa? Sampai sebegitunya mereka bermunajat, memohon, meminta kepada Allah Rabbul Alamin. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dan juga di dalam Sunan Ibnu Majah radhiyallahu rahimahumullah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan di antara keutamaan hari Arafah. Itu hari yang paling banyaknya Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hambanya dari api neraka. Dan juga bagaimana Allah membanggakan orang-orang yang sedang wukuf di Arafah untuk mereka di hadapan para malaikat. Karena mereka dengan keadaan yang seperti itu, di tengah terik panas, lusuh, berdebu, dengan pakaian dengan cuma 2 lembar kain tanpa jahitan. Mereka bermunajat, memohon, meminta, berharap, meratap, menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Nah, ini ikhwatal iman, kebanggaan Allah kepada hamba-hambanya ini menunjukkan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kota suci Mekah dan Madinah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjaga Baitul Maqdis Al-Aqsa dan mengembalikan Al-Aqsa kepada kaum muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada kita semuanya, antum, ana, dan yang lainnya, untuk bisa datang ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji di sana. Terutama mereka-mereka yang belum menunaikan ibadah ini segera dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk datang ke kota suci Mekah, dan termasuk di antara hamba-hamba yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikatnya dengan ibadah dan doa yang dipanjatkan ketika wukuf di Arafah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Ibnu Hibban di dalam sahihnya
Beliau dengan sanad yang sahih dari Jabir radhiyallahu an, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin afdala 'inda Allah min yaumi Arafah. Yanzilu Allah ila as-sama'i ad-dunya, fayubahi bi ahli al-ardi ahli as-sama', fayaqulu unzuru ila ibadi syu'than ghubran sahin ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم يرى يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة." Ya, di dalam hadis dengan sanad yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ini, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tidak ada satu hari pun yang lebih afdal di sisi Allah melebihi hari Arafah. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan Allah Subhanahu wa taala membanggakan penduduk bumi kepada penduduk langit. Ya, mereka yang sedang wukuf ini adalah manusia-manusia kebanggaan Allah di hadapan para malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk langit, "Unzuru ila ibadi." Perhatikanlah hamba-hambaku itu. Syu'than ghubran dhahin. Mereka lusuh, berdebu di tengah terik panas matahari. Ja'u min kulli fajjin 'amiq. Mereka datang dari seluruh penjuru dunia. Mereka datang ke sana. Yarjuna rahmati walam yarau azabi. Mereka memohon, meminta rahmatku. Dan sedangkan mereka tidak pernah melihat azabku. Maka kata Nabi SAW, tidak ada hari yang lebih banyak Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hambanya dari api neraka melebihi hari Arafah. Karena begitu Allah Subhanahu wa taala membanggakan manusia-manusia yang beribadah dengan penuh ketulusan dan keikhlasan dengan munajatnya di hari yang mulia itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Munziri juga meriwayatkan di dalam At-Targhib wa Tarhib dengan sanad yang hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, saya wukuf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah. Dan di saat itu kata beliau matahari hampir terbenam. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Bilal, ansit liyan nas." Wahai Bilal, umumkan kepada manusia supaya dia memperhatikan apa yang ingin aku sampaikan. Maka kemudian Bilal pun berdiri. Dengan suara lantangnya beliau mengatakan, "Ansitu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Diamlah kalian dan dengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya pun hening. Semuanya diam. Ingin mendengar apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'asyaran nas, atani Jibril alaihi salam anifan fa'aqra'ani min Rabbis salam." Wahai kaum muslimin yang sedang wukuf di Arafah. Wahai kaum muslimin, barusan Jibril mendatangiku dan menyampaikan salam Allah Subhanahu wa taala untukku. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha 'azza wa jalla," dan Jibril alaihissalam berkata, "Innallaha 'azza wa jalla ghafara li ahli Arafat wa ahli al-Mash'ar wa dhamina 'anhum at-tabi'at." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka semua yang sedang wukuf di Arafah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua yang melaksanakan ibadah haji ini, yang semua yang ada di Masyairil Haram, yang Musdalifah, yang ada di Mina. Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Wa dhamina anhumut tabi'at. Dan Allah menjamin semua konsekuensi-konsekuensi untuk ampunan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka ketika mendengar obral ampunan yang sedahsyat itu, Umar bin Khattab bertanya, "Ya Rasulullah, hadza lana khasatan?" Apakah ini spesial untuk kami saja yang saat ini sedang haji ya Rasulullah? Pertanyaan Umar seperti itu. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza lakum wa liman ata min ba'dikum ila yaumil qiyamah." Ini untuk kalian
dan untuk mereka-mereka yang melakukan sama seperti kalian sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjadi hamba-hambanya yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Termasuk hamba-hambanya yang dibanggakan di hadapan penduduk langit. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang hadir melaksanakan ibadah haji dengan penuh keridhaan, haji yang mabrur, yang tidak ada balasan bagi mereka kecuali dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, beliau mengatakan, "Katsura khairullahi wa ta'ala." Kebaikan Allah begitu banyak dan begitu banyak kebaikan dan begitu indahnya kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Al-Barrur Rahim. Allah yang kita sembah adalah yang maha baik dan maha penyayang. Kita bersyukur sebagai hambanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Islam yang kita sadar betapa banyaknya obralan ampunan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Kita tidak perlu praktek penebusan dosa, pengorbanan-pengorbanan yang aneh dan nggak jelas. Ya, kita cukup dengan bertaubat dan beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan dan kekhilafan kita, karena kita sadar dan kita yakin bahwa Allah Rabb yang kita sembah adalah At-Tawwabur Rahim, Al-Ghafurur Rahim, Maha menerima taubat, Maha pengampun, Al-Afu, Al-Karim, yang Maha pemaaf, Maha dermawan. Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur, yang Maha berterima kasih kepada hambanya, yang begitu membalas kebaikan hamba yang sedikit, tapi dibalas dengan kebaikan yang luar biasa besarnya. Allah Subhanahu wa taala As-Sittir, Allah Subhanahu wa taala Al-Halim, yang Maha tahu bahwa kita sering dan banyak kali melakukan maksiat dan dosa. Ketika kita melakukannya, Allah melihat, Allah mendengar, Allah tahu. Tapi Allah tutupi aib kita. Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita. Allah tutupi aib kita dari umat manusia yang hidup bersama kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menutupi aib kita ketika kita hidup di dunia, agar semoga Allah Subhanahu wa taala menutupi aib kita ketika kita nanti kembali menghadap kepadanya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Wukuf di Arafah ini masih berlanjut. Masih ada sejumlah peristiwa yang terjadi ketika wukuf di Arafah. Di antaranya adalah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agama. Aku cukupkan atasmu nikmatku dan aku ridha Islam sebagai agama. Insya Allah di kajian yang akan datang kita akan membahas tentang hal ini. Di antara peristiwa ketika haji wada, ketika wukuf di Arafah adalah turunnya firman Allah surat Al-Maidah ayat 3. Dan bagaimana ayat ini menjadi sebuah ayat yang sangat fenomenal, yang sangat luar biasa bagi setiap muslim. Sesuatu yang layak untuk selalu kita syukuri atas anugerah yang besar ini, yaitu Allah sempurnakan agama yang kita anut ini. Allah cukupkan nikmatnya atas kita, dan Allah Subhanahu wa taala ridha Islam itu sebagai agama yang kita anut. Ikhwatul iman, itu yang insyaallah akan menjadi pembahasan kita, yaitu turunnya surat Al-Maidah ayat 3 ketika wukuf di Arafah, di haji wada. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, jika ada yang mau ditanyakan, falyatafadhal. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fiik Ustazuna. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih sekali Ustaz untuk penjelasannya. Terlebih untuk malam hari ini adalah materi yang berkenaan dengan haji yang mungkin suatu bulan ke depan di sebagian besar kaum muslimin yang akan menunaikan ibadah haji ini salah satu adalah ilmu ataupun juga salah satu cikal bakalnya buku
Arafah. Mudah-mudahan menambah ilmu kepada kita semua. Dan jemaah sekalian, alhamdulillah kita sudah memasuki sesi 2, yakni sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Pertanyaannya dapat disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini, ataupun juga dapat berinteraksi langsung menyampaikan pertanyaannya kepada Ustaz Zona Ali dengan cara mengklik tombol raise hand pada aplikasi Zoom meeting ini. Sebelumnya di sini sudah ada yang masuk melalui chatbox di Zoom meeting ini. Pertanyaan dari jamaah akhwat yang pertama ini, masya Allah pertanyaannya cukup panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustazuna. Taqabbalallahu minna minkum, dari jamaah. Taqabbal ya Karim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan memberikan keberkahan untuk ilmu yang Allah titipkan kepada Ustaz, serta merahmati Pak Ustaz, keluarga dan kaum muslimin dimanapun berada. Baik, amin ya rabbal alamin. Afwan Ustaz, izin bertanya sehubungan dengan masih mengamalkan tahlilan kematian di lingkungan keluarga besar, termasuk orang tua, adik dan kakak, sepupu, paman, uwa dan semua lainnya. Dalam kurung hanya Anda yang tahu, dengan taufiknya yang sudah tidak mengamalkan tahlilan dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Maka Anda memiliki pertanyaan, Anda harus bagaimana jika orang tua meninggal nanti, ya Ustaz? Apa yang harus Anda lakukan? Apakah selama acara berlangsung Anda harus standby di acara tersebut meski dalam kurung, meskipun tidak ikut acara tersebut, atau bagaimana? Mohon nasihat yang bijak dari Ustadz sesuai syariat agama kita. Anda mengucapkan jazakumullah khairan atas jawaban dari Pak Ustadz. Barakallahu fikum. Demikian Ustadz Assalamualaikum. pertanyaannya. Barakallahu fiik. Yang ana mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, dan semoga ukhti penanya juga banyak memohon permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketika hal itu terjadi, mayoritas keluarga anti sudah mengenal sunnah dan memahami sunnah dengan baik dan benar. Sehingga kekhawatiran yang anti khawatirkan itu tidak terjadi. Karena apa? Karena tidak sedikit dari sebagian ikhwah yang pernah memiliki permasalahan yang serupa, kekhawatiran dan yang lain sebagainya. Tapi subhanallah, Allah takdirkan dengan begitu mudahnya keluarganya yang, karena memang ikhwatal iman, mayoritas masyarakat kita melakukan kemunkaran-kemunkaran tersebut adalah karena faktor ketidaktahuan. Karena mengikuti kebiasaan dan tradisi saja. Karena tidak tahu, karena awam. Karena begitu awamnya. Setelah dikenalkan kepada mereka akan kebenaran, akan tauhid, akan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa ini yang dicontohkan, itu tidak dicontohkan. Bagaimana suatu agama itu, ajaran agama itu dikatakan baik, dikatakan benar, padahal tidak ada contoh dan tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ibadah itu bisa diterima jika tidak memenuhi syarat dan ketentuannya, yaitu ikhlas dan ittiba dan sejumlah hal-hal lagi yang lainnya. Maka membuat sebagian besar keluarga itu kemudian tercerahkan dan memahami Islam dengan lebih baik, memahami Quran dan Sunnah dengan lebih benar. Sehingga kekhawatiran-kekhawatiran yang awalnya muncul menjadi sirna dan tidak ada. Maka di sini, di samping permohonan kepada Allah, juga peran anti di dalam berdakwah, di dalam memberikan nasihat dengan cara yang ma'ruf, men-share informasi-informasi yang baik, yang positif, itu juga sangat diperlukan. Jangan menjadi seseorang yang istilahnya yang silent, yang diam, yang cuma menonton, yang tidak memiliki sikap. Tapi coba anti menyampaikan walaupun semampu yang bisa anti sampaikan. Bisa secara langsung dari anti misalnya, atau men-share informasi-informasi positif sesuai dengan ajaran tauhid dan sunnah ini di grup-grup keluarga, kepada orang tua, menghadirkan rujukan-rujukan yang benar, yang misalnya membiasakan orang tua yang masih ada ini untuk menyimak kajian-kajian dari televisi-televisi dakwah atau radio-radio dakwah yang bisa diakses oleh beliau, ya, membiasakan yang seperti itu. Karena pernah pengalaman juga salah seorang ikhwah yang orang tuanya termasuk yang terbiasa dengan merayakan hal yang seperti ini, sehingga di antara pesannya adalah minta ditahlili. Tapi subhanallah, anaknya berinisiatif untuk menyediakan televisi dakwah di rumah orang tuanya.
dan membiasakan orang tuanya untuk menyimak hal itu siang dan malam, sore pagi, siang, sore, malam. Yang akhirnya tiba-tiba tanpa banyak omong, tanpa banyak bicara dan lain sebagainya, orang tua itu sekali waktu ketika kumpul dengan anak-anaknya, beliau dengan tegas mengatakan, nanti kalau saya meninggal dunia, tolong jangan ditahlili, saya nggak ridho. Padahal mereka tahu selama ini orang tua itu dari lingkungan yang seperti itu. Dia mengatakan, tolong saya jangan ditahlili, saya nggak ridho. Saya demi setelah saya belajar begini dan seterusnya, dia mengatakan bahwa itu yang lebih benar. Maka itu membuat shock anak-anaknya yang pada umumnya adalah masih membiasakan hal tersebut. Tapi ini sudah menjadi sebuah permintaan orang tua, menjadi sesuatu yang mereka harus pegangi dan ikuti. Ini sekitar salah satu contoh. Tapi kalau misalnya kondisi tersebut tidak bisa anti dapatkan, maka anti akan mencoba melihat dari sisi makna tingkat maslahat yang lebih dominan ketimbang mafsadatnya. Kalau ketidakhadiran anti di acara tersebut menimbulkan mafsadat yang lebih besar, yaitu terputusnya silaturahim, maka anti boleh hadir di sana dengan pengingkaran yang ada. Anti hadir dan mengingkari hal tersebut dengan hati anti. Ya, hadir menunjukkan anti berada di sana. Ya, bukan ikut serta di dalam aktivitas kegiatan itu, cuman ada, hadir di rumah tersebut. Ya, tapi tidak ikut dengan ritual-ritual ajaran agama, membaca dan lain sebagainya. Ada saja untuk kesibukan ini, itu, dan lain sebagainya. Jika melihat bahwa ketidakhadiran anti akan menimbulkan terputusnya silaturahim, hilangnya komunikasi, terputusnya komunikasi dengan saudara dan lain sebagainya, itu jelas mafsadatnya jauh lebih besar ketimbang kondisi yang pertama yang Anda sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya dan mudah-mudahan dapat dipahami oleh Amin. penanya. Alhamdulillah di sini sudah ada yang raise. Kami persilakan Ummu Kamila Mardiah di New York. Baik, jazakallah khairan Kang Zai. Barakah fikum, jazakallah khairan Ustadz atas sharing ilmu dan waktunya bersama kami. Izin bertanya Ustadz, dulu ada akhwat yang mendaftar haji dengan mahramnya. Kadaluarsa pada hari haknya si mahram tidak bisa berangkat karena tugas gitu. Kemudian si akhwat ini tetap berangkat. Apa hukumnya Ya, Ustadz? Apakah mereka ini harus mengulangi hajinya nanti bersama mahramnya? Atau apa yang harus diperbuat Ustadz? Barakalafikum, jazakumullah khairan Ustadz. Barakallah. Di antara pendapat yang cukup moderat yang disampaikan oleh Syekh Uthman Al-Khamis, hafizahullah, salah seorang murid Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menyebutkan terkait dengan safarnya seorang wanita tanpa mahram, beliau mengkhususkan pembolehan untuk safar yang sifatnya wajib bagi beliau, bagi yang bersangkutan. Dalam hal ini misalnya adalah haji. Ya, ketika safar itu adalah safar haji, ya beliau membagi menjadi beberapa klasifikasi ya. Nah, saya simpulkan kepada apa yang sesuai dengan konteks yang ditanyakan. Bahwa ketika ibadah itu adalah ibadah haji yang menjadi haji wajib, haji yang pertama, yang wajib, bukan haji yang berikutnya, yang sunnah. Kalau itu adalah haji wajib, maka dia selama perjalanan itu terbebas dari fitnah, terjaga dari fitnah, dia dengan rombongan yang orang-orang taib, orang-orang yang baik, ya, dengan komunitas kaum muslimah yang terjaga, ya, dan semuanya semuanya sudah diatur dengan baik sebagaimana yang setiap perjalanan haji itu disiapkan segala sesuatunya dari berangkat sampai pulang, dan itu sudah tersedia dengan baik, aman, maka dia tetap wajib menjalankan ibadah haji itu, dan kalau dia pun melakukannya tanpa mahram, hajinya adalah sah. Wallahu a'lam bishawab, tanpa dia harus mengulang lagi hajinya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jazakallah khairan Untuk Ustadz. selanjutnya kami persilahkan pada Ummu Firly yang sudah raise hand untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik, barakallah. Iya, Ustaz, Masya Allah. Ini memang sedang musim haji ya, Ustaz. Yang anak tanya adalah ketika seorang itu sudah berazam menunggu puluhan tahun untuk bisa berhaji dan alhamdulillah bisa terpanggil untuk menuju ke Baitullah. Namun ada wacana dari pemerintah bahwa untuk setelah wukuf di Musdalifah itu
dan di Mina itu tidak lagi untuk bisa menginap, tapi lebih kepada murur seperti itu, Ustaz. Padahal hati kita kan pengen dalam rukun haji itu kita kita melewati syarat rukunnya dengan yang baik, sunnah-sunnahnya yang Allah contohkan seperti itu. Apakah kita nanti insya Allah sudah terpanggil menuju Baitullah tidak mengindahkan wacana tersebut, kita tetap pengen untuk mewujudkan niat kita sebagaimana Rasulullah tuntunkan seperti itu. Apakah kita menjadi orang yang membangkang dengan ketetapan yang Ustadz, nasihatnya Ustadz, barakallahu jazakallahu khairan. Wa jazakillahi khair. Nah, pengalaman ini pernah disampaikan oleh sejumlah jamaah yang berinisiatif untuk keluar dari rombongan ONH resmi pemerintah untuk memenuhi supaya bisa melaksanakan ibadah haji itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Misalnya ketika mabit di Musdalifah, ya dia full bermalam di sana misalnya sampai terbitnya fajar. Terus kemudian semua dia lakukan seperti itu, bukan cuma lewat saja seperti yang tadi ditanyakan oleh Ummu Firly. Tapi subhanallah, yang pengalaman teman-teman ini sangat tidak mengenakan, ya, sangat tidak mengenakan. Karena dengan mereka terpisah dari jamaahnya, sedangkan jumlah jamaah itu tidak sedikit, ya bicara Indonesia saja ratusan ribu jamaah, yang itu handlingnya juga sangat tidak mudah, ya. Maka dan ditambah lagi dia harus bergabung dengan jamaah spesifik tertentu di mana dia harus berada bersama mereka. Ya, dia harus mencari misalnya rombongan dari sejumlah travel yang ONH Plus misalnya, dan itu pun juga nggak gampang. Kalau dia harus gabung ke tendanya ONH Plus yang ada di Arafah misalnya, atau ikut rombongan mereka untuk stay di Musdalifah misalnya, atau ketika mereka wukuf di Arafah, ketika mabit di Mina, untuk mereka lempar jumrahnya itu setelah zawal misalnya. Hal-hal yang seperti ini akan begitu menyusahkan bagi jamaah yang ketika mereka berinisiatif untuk memilih jalan sendiri, ya, dan itu madharatnya sangat besar, madharatnya sangat besar. Teman itu sampai dia harus berkorban berjalan itu sampai puluhan kilometer, yaitu berjalan kaki karena dia terpisah dengan rombongannya dan dia tidak mendapatkan space kendaraan yang mau menampung beliau gitu ya. Itu dia harus berjalan puluhan kilometer, itu sangat melelahkan dan belum tentu apalagi sebagian orang yang sudah uzur untuk berinisiatif melaksanakan hal tersebut. Maka wallahu a'lam bishawab, ana melihat bahwa kondisi yang terjadi seperti itu ketika sudah mengikuti ONH Plus sesuai dengan arahan pemerintah, maka sebaiknya ikuti saja arahan tersebut, ya. Dan wallahu a'lam bishawab, di dalam permasalahan-permasalahan ini mungkin ada kebijakan-kebijakan yang insya Allah pemerintah kita dari Kementerian Haji, alhamdulillah sudah ada Kementerian Haji, itu tetap mengambil inisiatif hukum itu mengikuti keputusan para ulama dari Majelis Ulama Indonesia dengan ijtihad mereka yang merujuk sebagian besarnya kepada fikih mazhab Syafi'i. Dan wallahu a'lam bishawab, ana melihat kondisinya walaupun mereka mungkin tidak menjalankan praktek napaktilas ibadah haji sebagaimana Nabi SAW secara presisi, tapi setidaknya mereka mengambil langkah-langkah di mana bahwa ini adalah masih boleh, tidak melanggar, bahwa ini masih berlaku, masih sah, ya. Pilihan-pilihan itu memang pilihan-pilihan, kalau ana sendiri berpikir kalau ana di posisi mereka, ya, untuk menghandling ratusan ribu jamaah haji, mulai dari penyediaan tiket keberangkatan, konsumsi, tempat tinggal, manajemen waktu, dan yang lain sebagainya, sampai kepulangan, mungkin keputusan yang serupa akan anak ambil sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintahan kita yang saat ini. Jadi ikuti saja program mereka, semoga itu juga memberikan kemaslahatan bagi setiap jamaah haji yang mengikuti hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Barakallahu fiik Ustaz Zuna. Untuk selanjutnya ini pertanyaan di chatbox Zoom meeting ini dari seorang jamaah akhwat di Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Ustadz, karena Nah, belum lama ini mendapatkan hadis tentang sholat sunnah setelah sholat maghrib selain sholat rawatib. Sampai dengan waktu Isya, sampai dengan waktu Isya. Mohon penjelasannya Ustaz tentang hadis tersebut juga cara melaksanakannya. Terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan. nah, yang pertama yang Anda singgung terkait dengan yang tidak sahih dulu ya, tidak sahih dulu, yaitu yang diistilahkan oleh sebagian buku-buku populer di kalangan masyarakat, yaitu yang disebut dengan sholat sunnah raghaib katanya, yaitu 6 rakaat antara maghrib dan isya. Dan ini tidak sahih sama sekali dan tidak ada dalil spesifik untuk hal tersebut. Namun terdapat sebuah hadis yang sahih, disahihkan oleh para ulama, Syekh Al-Albani rahimahullah di antaranya, terkait dengan melaksanakan sholat sunnah sekuatnya antara maghrib dan isya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya, sampai menjelang isya. Dan itu benar, ada riwayatnya hal itu. Walaupun ini tidak populer ya, ini tidak populer, tidak banyak yang mengamalkannya, tapi riwayatnya ada dan sahih. Caranya adalah dengan melaksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berdasarkan hadis Nabi SAW, salatul laili wan nahari mathna mathna. Salat malam dan salat siang itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Di sini kembali ada pertanyaan melalui chatbox di Zoom meeting ini. Masih relate dengan pertanyaan yang pertama tadi Ustaz tentang Hmm. kehadiran di acara tahlilan keluarga. Em, Ya. eh, Menyambung jawaban yang tadi Ustaz, apakah misalnya nanti hadir itu Ana bolehkah membantu atau bantu-bantu ikut menyiapkan makanan, masakan dan lain atau cukup hadir saja? Dalam kurung insya Allah selama ini Alhamdulillah Ana sudah lakukan seperti yang Ustadz sarankan, berdoa, mendoakan dan men-share ilmu yang sesuai sunnah kepada mereka. Demikian Ustaz pertanyaannya, mohon nasihat. Nah, jawabannya tidak berbeda dengan yang sebelumnya, bahwa keberadaan anti di situ sebagai keberadaan yang pasif itu bagaimana pengaruhnya terhadap keluarga, ya, bagaimana pengaruhnya terhadap keluarga menjadi yang hadir dan pasif di saat itu, atau mereka atau anti mengambil langkah bahwa pasif tapi terkesan kelihatannya aktif gitu misalnya, pun bisa anti lakukan itu. Misalnya sok repot, padahal nggak repot beneran gitu ya. Ke depan, ke belakang, ngurusin anak, dan yang semisalnya. Ya, sehingga dengan demikian kelihatannya repot banget nih orang gitu. Padahal nggak repot. Ya, kalau itu bisa dilakukan, lakukan yang seperti itu sehingga tidak tidak masuk ke dalam ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan kezaliman. Tapi kalau misalnya hal itu bisa berdampak mudarat karena ditandai, dititik oleh keluarga, karena kemudian untuk menjadi bahan cemoohan, bahan pembicaraan, penghinaan bahkan, maka sebaiknya nanti memberikan kontribusi seminim mungkin untuk menghilangkan persepsi negatif tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk selanjutnya ini masih ada yang ngetik apakah pertanyaan atau apa namanya pertanyaan ataupun bukan pertanyaan nih masih ada yang ngetik. Nah, Bentar, Sat. gimana suasana Bandung, Kang Zi? Panas, dingin, hujan? Hujan Ustaz, pekan lalu itu hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad itu hujannya cukup deras, bahkan di hari eh, ada apa batuan es gitu Ustaz. Eh, Masya Allah. Sampai Badaroh di daerah Sukajadi, Bandung Utara itu dekat rumah Ana, rumah kakak itu atap rumahnya sampai ambruk. Nah, Hujan, bukan, ambruk. bukan es, ambruk. Allah. Kemudian angin juga cukup kencang, Ustaz. Waktu hari Sabtu Ahad itu kencang dari Allah. sebagian.
penduduk itu ada yang sampai atapnya hilang sama sekali. Yang atap bajingan itu udah terbang, Ustaz. Oh, Spesies karena semacam angin. itulah. Iya, itu padahal siang-siang, Ustaz, sekitar jam 2-an sampai asar itu hujannya deras banget. Ada beberapa Allah pohon musta'an. tumbang juga, kemudian Allah. apa tiang listrik juga sama apa tumbang sampai karena di sini di rumah itu mati listrik dari siang sampai malam jam 9 jam setengah 10-an malam gitu. Ustaz. Allah Qadarullah, Masya musta'an. Allah. Ya, nggak tahu, anak Iya. nggak ngikutin berita itu. Masuk berita itu, kondisi itu. Eh, Hujan es masuk batu, angin. juga apa kanal berita lokal lah bisa banyak masuk. Allah musta'an. Baik, Allah musta'an. ini bisa ada pertanyaan lagi. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya melalui chat box di sini kembali. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz telah disebutkan ketika menjadi musafir lebih afdol untuk tidak berpuasa. Apabila keringanan ini di bulan Ramadan saja, boleh tidak berpuasa, apalagi puasa sunnah. Dan di sana juga disebutkan boleh puasa atau tidak sesuai atau boleh puasa atau tidak sesuai kemampuan orang tersebut. Pertanyaannya, pertanyaan selanjutnya, pada saat menjadi musafir karena tidak menetap, apakah sholat kita masih diperbolehkan untuk jamaah takdim atau jamaah takhir? Demikian pertanyaannya, jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Nah, ketika dalam kondisi safar, maka di dalam sholat pun dia punya hak. Ya, dia punya hak untuk menjamak sholatnya karena dia dalam kondisi safar. Kecuali ketika di lokasi safarnya dia nyantai, dia nggak kemana-mana. Dia stay di rumah orang tua atau di rumah saudara seharian, dalam sepekan begitu saja, nggak kemana-kemari, yang nggak melakukan aktivitas yang mobile ya. Maka selama dia masih dalam kondisi seperti itu, stay di tempat dan tidak banyak aktivitas, maka dia sholat di waktunya. Seperti orang mukim, sholat di waktunya. Ya, tidak menjamak sholatnya, tetap sholat 5 waktu. Ya, walaupun kalau dia sholat sendiri, maka dia punya hak untuk tetap qashar. Zuhurnya 2, asarnya 2, isyanya 2. Ya, tapi on the time, ya di waktunya, di waktunya, bukan di jamak. Berbeda ketika dia melakukan aktivitas, ketika dia melakukan safar, berpergian dan lain sebagainya, maka dia boleh untuk menjamak sholat tersebut. Namun kalau misalnya dia sholatnya berjamaah dengan masyarakat setempat, dengan keluarga misalnya yang dia tinggal di rumah tersebut, dan dia menjadi makmum, maka dia sholat seperti sholatnya yang masjid setempat atau tuan rumahnya. Jadi kalau zuhurnya tuan rumah itu 4 rakaat, maka antum harus ikut 4 rakaat. Tidak boleh 2 rakaat salam. Tidak boleh. Harus ikut walaupun masbuk, tetap harus mengikuti imam seperti imamnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Alhamdulillah Ustaz, jazakumullah khairan atas penjelasannya. Selanjutnya eh, untuk puasa sunnah misalnya di Amerika ke Indonesia yang perjalanan sekitar 22 jam atau lebih. Apakah kita bisa rukhsah yang terbaiknya seperti apa Ustaz? Penjelasannya. Puasa sunnah. Ya. Kalau wajib aja dikasih rukhsah, gimana sunnahnya? Betul saja. Gitu ya. Gitu, simpel. Wajibnya aja diberi rukhsah oleh Allah SWT. Apalagi sunnahnya. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu Ustaz. Dan demikian pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada malam hari ini. Dan untuk pekan depan, Quran Sunnah. Dan sebelum ditutup kajiannya, kami mohon berkenan Ustaz menyampaikan nasihat terakhir pada kajian malam hari ini. Sebelum ditutup, silakan Ustaz. Barakallahu. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dari kajian-kajian kita melihat bagaimana
begitu bernilainya sosok Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu dimuliakannya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam oleh para sahabatnya. Bagaimana antum melihat bagaimana para sahabat begitu detailnya menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai poros di dalam menjawab semua kebijakan dan keputusan yang akan mereka ambil. Sehingga ketika wukuf di Arafah sekalipun, mereka pun mempertanyakan, Nabi SAW puasa enggak? Bagaimana mereka menemukan jawaban itu? Dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW ketika beliau meminum susu di depan jamaah. Dan riwayat ini, 1400 tahun yang lalu, Nabi SAW sedang minum susu di tengah padang Arafah, itu pun diriwayatkan sampai kepada kita. Ya, tidak pernah terjadi, tidak pernah ada sosok manusia yang riwayat yang kehidupannya direkam secara mendetail terkait dengan segala sesuatunya sampai ketika beliau menjatuhkan salah satu tangannya untuk memegang pelana ontanya pun diriwayatkan sampai kepada kita seperti sosok Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja menjadi sebuah argumen besar akan kebenaran kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagiannya. Dan bagaimana para sahabat yang menunjukkan kecintaan yang luar biasa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meniru beliau di dalam segala sesuatunya, segala sikap dan perilakunya mereka sangat konsen dan mereka perhatikan. Dan ini ikhwatal iman tidak akan pernah terjadi yang seperti ini kecuali kepada diri, kepada pribadi Nabi kita bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersyukur kepada Allah sebagai umat beliau, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kita agama Islam yang mulia ini, dan semakin seseorang semakin mendalami ajaran agama ini akan semakin dia bersyukur akan besarnya anugerah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Semoga dengan berlanjutnya kajian kita dari kajian sirah Nabi kita Muhammad SAW, insyaallah juga termasuk materi yang akan kita bahas pada kajian berikutnya terkait dengan turunnya firman Allah surat Al-Maidah ayat 3 akan semakin menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan besarnya rahmat berupa nikmat Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Oh, barakallahu fiik, Ustaz. Ustaz, mohon maaf yang sebesar-besarnya, Ustaz. Ini ada pertanyaan yang terlewat. Ustaz, boleh, Ustaz? Silakan. Masya Allah, tapi barakallahu fiik, Ustaz. Bismillah, mohon maaf, Ustaz bertanya, eh, jika ada wanita yang melahirkan 3 hari sebelum puasa Ramadan, lalu nifas pas bulan Ramadan, apakah tetap membayar hutang puasa Ramadan? Itu pertanyaan pertama. eh, Jika sampai akhir tahun dan ketemu Ramadan berikutnya, si ibu ini tidak bisa bayar puasa dikarenakan sedang menyusui. Nah, itu bagaimana Ustaz? Bolehkah hanya membayar fidyah saja? Demikian Ustaz Nah, pertanyaannya. barakallahu fikum. Nah, itu sering ditanyakan dan alhamdulillah jawaban Anda tetap sebagaimana yang difatwakan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa cukuplah wanita tersebut membayar fidyah setiap harinya dengan memberi makan satu orang fakir miskin. Ya, memberi makan satu orang fakir miskin. Cukup dengan bayar fidyah saja, tanpa harus membayar hutang puasanya. Itu sudah cukup bagi beliau dan tidak perlu beliau menganggap memiliki hutang puasa. Cukup dengan memberi makan fakir miskin tiap harinya satu orang fakir miskin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Jazakumullah khairan sekali lagi atas penjelasan-penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan jemaah yang disodorkan. Mudah-mudahan itu semuanya menjadi bekal ilmu kepada kami yang hadir pada malam hari ini. Jazakumullah khairan. Sekaligus juga kami mohon mengaturkan banyak terima kasih atas kehadiran Ustazuna Ali di tengah kesibukan. Dan sampai dengan pada malam hari ini sampai pukul 21.30 ini eh, berkenan dan menyampaikan kajian pada malam hari ini, dan mudah-mudahan itu semuanya menjadi pahala jariah bagi Ustadz dan juga keluarga. Barakallahu fiik Ustadz. Semoga Ustadz
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa sehat walafiat, diberikan kemudahan kelancaran dalam aktivitasnya sebagaimana Ustaz memberikan kemudahan kami untuk bertolabul ilmi dalam kondisi daring ini. Barakallahu fikum. Kemudian kami sampaikan juga terima kasih kepada seluruh jamaah atas atensi dan juga kehadiran pada malam hari ini. Jamaah setia Bumiku mengaji dengan segala keterbatasan kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga wasilah kami untuk menyampaikan dakwah sunnah ini menjadi pahala jariah juga untuk kami sebagai penyelenggara. Barakallahu fikum. Akhir kalam, marilah kita pungkas dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Istirahat. Barakallahu fikum wa Amin jazakumullahu wa khairan. jazakum khairan Ustaz. Hayakumullah.